teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Oke, pada video kali ini kita akan kembali menganalisa chart ya. Jadi saya membuat video tentang chart yang sudah saya analisa. Dan langsung aja teman-teman, bagi kalian yang sudah pernah menyaksikan video saya, pasti sudah tahu ini adalah screenshot dari chart ya. Kebetulan di sini saya tidak pakai indikator ya. Jadi walaupun pakai indikator atau tidak ya, pada dasarnya sama saja. Tapi intinya kita pelajari yang price actionnya ya, di pergerakan candlenya yang kita pelajari. Dan indikator itu hanya sebagai dukungan sepintas ya. Kalau tanpa indikator kan kita tidak tahu ini trennya apa ya, dia lagi ranging atau lagi gimana. Kita agak kurang yakin ya, karena dari IMA kita bisa menganalisa trennya kuat apa tidak, seperti itu. Tapi kita perdalam dulu price actionnya dan kita langsung mulai ya. Bagi candle yang bearish itu nomornya di bawah dan candle bullish nomornya di atas. Oke, ini ada sekitar 32 ya, kurang lebih 32 menit, dan saya akan menjelaskan yang penting-penting saja ya, poin-poin penting. Oke, langsung aja jalan ya. Nomor 1, ini bisa kalian lihat, ini ada bullish ya, candlenya bullish, dan ini ada yang namanya wick ya, wick kecil. Oh ya, di sini saya lihat saya tidak membuat mana buy mana sell ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nanti kalau saya ada rasa untuk open posisi, kita bisa jelaskan di sana langsung. Oke, di sini ada open posisi bullish ya. Bullish ini artinya apa? Tidak ada reversal pattern, tidak ada pola reversal atau pola pembalikan arah atau pola retracement. Jadi hal yang kita bisa lakukan adalah open posisi buy ya. Tentunya 50% kalau candle seperti ini haruslah kita gunakan ya, jika ingin mengambil resiko. Kalau tidak ingin mengambil resiko, kita tunggu pattern-pattern yang jelas ya. Oke, di sini sebenarnya bisa buy tapi candlenya bearish jadinya ya. Dan candle nomor 2 ini adalah memberikan sedikit informasi kepada kita bahwa dia membentuk wick atau ekor atas yang tidak lebih tinggi dari ekor sebelumnya. Artinya di sini ada stall ya. Ada stall, dan untuk mengkonfirmasi stall ini kita tunggu candle nomor 3. Candle nomor 3 ini mengkonfirmasi bahwa ini stall aktif dan membentuk pola yang namanya evening star ya. Di sini ada evening star, ekor kecil sama penanda resisten ya di sini. Jadi di sini kita buat yang namanya SSR atau significant support resisten ya. Kebetulan di sana resisten, jadi itu pola dari evening star ya. Dan pola ini lumayan bagus ya. Kenapa? Karena dia ini mengandung impuls. Kalau candlenya seperti ini berarti ada impuls ya. Dan kita bisa open sell di sini, tetapi karena sekali lagi entry aman tidak dapat, tentunya tidak ada pergerakan ke atas dulu. Jadi kita tidak kalau bisa jangan entry ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, nomor 3. Kemudian nomor 4 candlenya seperti ini. Dan candle nomor 5 ini memunculkan candle yang bullish. Candle nomor 4 ini bearish ya. Dan ini adalah evening star yang sukses ya. Kenapa sukses? Karena setelah pola evening star muncul pola yang namanya candle bearish. Apalagi ini Marubozu ya. Tetapi pergerakan candle dia mengharuskan untuk yang namanya retracement. Jadi ada candle bullish di sini.
Dan candle bullishnya ini berasal dari level di sekitar sini ya, level sekitar sini, dan dia membentuk bullish seperti ini. Dan di sini kita akan ragu ya, karena ini kemungkinan adalah engulfing ya. Kenapa? Karena dia close di atas ini. Ini kemungkinan engulfing ya. Tetapi sekali lagi kita lihat bahwa di sini strong teman-teman ya. Ini strong. Kenapa? Karena ini evening star yang sukses. Jadi dengan wick ini kita jangan open posisi buy di sini ya. Kenapa? Karena bisa jadi ini retracement. Oke. Dan ternyata benar jika ini mau fake breakout dengan engulfing, maka di sini dia gagal ya. Karena dia di sini lagi membentuk pola yang menembus 50% dari body candle ini. Artinya di sini ada pola ya. Dan polanya itu juga kita tidak bisa prediksi ya, karena ini juga tergolong riskan untuk prediksi sell ataupun buy ya. Kenapa? Karena ini menembus 50%. Jadi kalau kita buy ini kita sudah melanggar ya, melanggar aturan. Dan kalau ini dark cloud cover, berarti candle selanjutnya haruslah bearish. Dan ternyata kita tunggu candle nomor 7. Nomor 7 adalah bearish ya. Dan candle bearish ini menembus yang namanya di sini ada round number. Candle yang seperti ini, jika dia balik ke sini, maka kita bisa open posisi sell. Tetapi karena sekali lagi ini ekor yang dibentuk tidak terlalu meyakinkan. Kita lihat ekor nomor 7 ini hampir di sini ya. Ekor seperti ini kecenderungan fake breakout bisa terjadi. Tetapi kita tunggu konfirmasi. Konfirmasinya nomor 8 adalah doji bearish ya, doji bearish, dan di sini membuat sedikit posisi yang lebih rendah ya, ekor yang lebih rendah dari ini dan ini. Dan ini adalah pola penerusan. Kalau kita ini adalah pola penerusan di mana ada candle break, round number yang di break, dan ada doji, dan ada tekanan dari evening star setelah retracement. Di sini kita layak untuk open posisi sell ya, dengan mengandalkan round atau round number sebagai backup. Tentunya dia ke atas dulu, dan jika dia ke bawah kita bisa open posisi sell. Oke, itu nomor 9, dan nomor 9 juga tidak terlalu meyakinkan ya, tapi dia setidaknya membentuk low. Tapi candlenya ini wick atas wick bawah itu momentumnya agak lemah. Jadi kita tidak bisa open posisi sell di nomor 10. Oke, dan kita tunggu nomor 10 ini adalah candle yang namanya Marubozu ya. Artinya di sini pola penerusan tren ini jadi ya. Pola penerusan tren jadi, dan kita bisa open posisi sell di sini di 50% dari Marubozu dengan mengambil kesimpulan dari penerusan ini. Oke. Itu dia, dan candle nomor 11 ternyata tidak terlalu bagus ya. Dia memiliki wick bawah dan wick atas. Ini artinya resisten, ini artinya support. Tapi kita tunggu konfirmasinya. Konfirmasi setelahnya nomor 12 ternyata bentuknya hampir sama ya. Bentuk hampir sama ini ada bearish, ada bullish, dan ada ekor yang sama panjang ya di bawah. Di atas tidak terlalu sama, tapi di bawah ini sama panjang. Ini cenderung indikasi dari pola candle tweezer bottom ya. Tweezer ya. Penulisannya salah ini. Sebenarnya dia pakai EE ya. Tapi ya penamaan nggak apa-apa lah.
Ini tweezer bottom. Ekor dari tweezer bottom ini ya, ada ekor. Ekor dari tweezer bottom adalah support ya. Sini adalah support. Dan kalau kita kaji lagi kenapa candle ini bisa terbentuk di sini, maka di sini bisa bagi yang jeli ya, di sini ada level, di sini ada level, dan di sini ada level. Ini adalah level 0, 100, dan ini adalah level dimana di sini tidak ada round number ya. Tapi melihat dari rentang pergerakan harga ini adalah level 161,8 ya. Oleh karena itu di sini terbentuk tweezer bottom ini. Karena pengaruh dari level itu. Dan kalau kita biasa melihat chart, di sini sudah terlihat ya. Gerakan candle ini atas bawah ini. Ini ada level 100, level 0, dan ini pastinya di sini ada level 161,8. Karena ini adalah pola penerusan yang extended ya. Pola penerusan yang cukup tajam ya, seperti itu. Seperti dia mau menyentuh sesuatu saja ya. Oke. Itu teman-teman, dan ketika di nomor 12 ini terbentuk tweezer bottom, kita bisa gunakan ini sebagai support jika price masuk ke sini ya. Tentunya entry di detik maksimal 28 detik pertama ya. Karena di detik 30 kan kita tidak bisa sudah entry karena mungkin lag ya. Dan di sini kita bisa open posisi buy ya, tentunya dengan berdasarkan tweezer bottom dan analisa level ini. Oke, jadi kita harus terbiasa dengan hal seperti itu ya. Kita lihat pattern, kita lihat level ya. Walaupun tanpa Fibonacci kita sudah bisa lihat. Oke, itu nomor 13 ternyata bullish, dan jika entry di sana sudah profit. Dan untuk candle nomor 13 ini adalah candle yang spinning top ya. Jadi tidak disarankan untuk open posisi. Kita tunggu konfirmasi nomor 14. Ternyata nomor 14 juga bullish, tetapi bullishnya itu bullish yang tidak melebihi ekor dari candle sebelumnya. Jadi di sini juga ada yang namanya level ya. Jadi di sini seperti white soldier ya, pattern white soldier, open posisi sell, tapi janganlah di sini ya, terlalu rawan. Kalau kita lihat pattern seperti ini baru kita bisa ya, tentunya dengan analisa juga level ya. Kita tunggu konfirmasi 15 ini, candlenya nggak jelas ya, bearish, tetapi ini tidak menembus ini ya, candle ini pembukaan dari nomor 14. Kemudian kita tunggu nomor 16, candlenya juga sama. Sepertinya di sini ada yang namanya konsolidasi ya. Karena dia lagi membuat ekor, di sini membuat ekor yang sama panjang. Kemudian nomor 17 kita tidak bisa prediksi. Nomor 17 ternyata ini candlenya mentok ya. Jadi dia tidak membuat yang namanya high yang lebih tinggi. Jadi di sini sudah masuk konsep stall ya. Bagi yang mau mengambil resiko, artinya tanpa pattern ya, bisa open posisi sell di sini dengan mengasumsikan bahwa ini telah terjadi stall. Candle ini sudah stall ya. Sini. Bisa open posisi sell di sini, tetapi bagi yang ingin mengambil risiko. Kalau enggak ya jangan ya. Kita tunggu. Melihat dari pergerakan juga ya. Ini pergerakan down, seharusnya ketika ini impuls maka di sini harus ada yang namanya penerusan ya. Di sini retracement saja sampai sini. Kemudian seharusnya ada penerusan karena ini impuls. Tapi ini belum terjadi ya. Belum terjadi, dan kita masih di nomor 18. Dan nomor 18 ini membentuk pola yang namanya evening star ya. Evening star di sini. Nah, jadi hati-hati dengan pola evening star ketika
di dekatnya atau di bawahnya dekatnya ini ada pola yang namanya tweezer bottom ya. Artinya tweezer bottom ini penanda support yang cukup kuat ya. Dan evening star seperti ini kemungkinan bisa gagal ya. Dan ini di sini karena ini sudah terjadi maka kita bisa bilang gagal. Kenapa gagal? Karena di sini dia membuat melakukan break ya. Jadi candle bearish Marubozu ini melakukan break terhadap level di sini, di mana ditandai oleh wick doji ini. Seharusnya kalau dia memang penerusan tren, maka di sini harus ada doji dengan wick atas atau dia meneruskan dengan candle bearish ke bawah atau penembusan ya. Karena di sini ada support. Oke, dan ternyata nomor 19 adalah candle bullish ya, candle bullish, dan dari level yang di break sebelumnya, dari level ini ternyata ini sudah merupakan retracement yang gagal ya. Kenapa gagal? Karena dia naik sampai sini dan close-nya di atas dari level ini. Artinya Marubozu ini melakukan break ke sini cuma untuk manipulasi saja. Jadi palsu ya. Jadi evening star palsu ya. Dan ini kalau kita lihat candle 19 sudah terbentuk, maka kita curiga di sini ada yang namanya dark cloud cover ya. Dari fake breakout evening star. Karena di bawah ada yang namanya support dari tweezer bottom. Oke, dan di sini kita tinggal tunggu saja. Kita bisa open posisi buy. Bisa open posisi buy di sini dengan mengandalkan ini sebagai yang namanya support ya. Jadi backup kita adalah ini, support ini. Karena sebelumnya sudah terjadi fake breakout di sini. Oke, kalau kita bisa buy di sini, kita profit ya. Nomor 20 candlenya bullish. Dan sama seperti sebelumnya pernah saya jelaskan, saya lupa ya. Ketika di ranging market, ketika ada fake breakout yang membentuk yang namanya dark cloud cover, ini biasanya cenderung kuat ya, tekanannya cenderung kuat. Dan candle nomor 3 ini kita bisa open posisi buy lagi ketika dia membentuk menembus yang namanya round number. Artinya candle ini dia close di atas round number, tapi harus dengan pola ini ya, pola fake breakout dari dark cloud cover. Itu kalau di ranging market juga bisa seperti ini. Sehingga di sini bisa open posisi buy juga di nomor 21. Nah, di nomor 22 ini jangan ya. Ini karena kenapa? Karena tren sudah terlalu kuat. Ya. Tapi kalau mau open posisi di 50% bisa jadikan jika mau mengambil resiko. Walaupun beres ya. Walaupun beres jika di 50% kan kita sudah profit ya. Karena di sini juga ada yang namanya round number. Oh, enggak ya, bukan. Di sini round number terlalu di bawah. Oke, nomor 22 seperti itu, dan itu adalah spinning top bearish ya. Itu adalah dua hal ya. Dua hal bisa jadi dia membentuk evening star atau bisa jadi ini adalah retracement. Dan ternyata ini adalah retracement ya. Konfirmasi di candle nomor 23 dia melakukan break di sini. Dan 1 2 3 candle ini adalah candle penerusan ya. Pola penerusan. Dan pola penerusan ini di market yang seperti ini ya. Apalagi di sini ada SSR. Jangan buru-buru open posisi buy ya. Kenapa? Karena di sini tren sudah terlalu panjang untuk kondisi market seperti ini. Dan ternyata nomor 24 dikonfirmasi bahwa ini adalah bukan retracement. Ini karena dia menembus 50% ya. Kita lihat di sini. Ini 50% body ada di sini. Seharusnya kalau dia penerusan, dia harusnya di sini bullish ya, bullish.
Tapi sekali lagi kita lihat di sini ada SSA. Ini yang mempengaruhi ya. Karena di sini ada pola evening star. Kalau di sini ada pola evening star, ini jika ada candle penerusan itu jangan diikuti ya. Seperti itu. Oke, nomor 24 itu seperti dark cloud cover. Dan konfirmasi kita tunggu karena tren masih belum reversal pattern masih belum jadi ya. Ternyata nomor 25 dia ini adalah candle bearish, tetapi dia close-nya di tepat di sini ya. Bahkan dia mendapatkan tekanan dari support ini yang ditembus sebelumnya oleh ini. Dan ini mengindikasikan bahwa ini bukanlah dark cloud cover yang sukses ya. Karena kalau dark cloud cover yang sukses, dia harusnya biasanya ya, membuat candle yang emang melakukan break ya. Karena kan dark cloud cover tugasnya adalah melakukan break ya, atau dia fake break. Dan untuk kasus seperti ini jangan ya. Ini contohnya dark cloud cover yang sukses seperti ini. Kalau ini jangan, karena ini di nomor 25 identifikasi kita ini gagal, maka ini kemungkinan adalah kondisi yang namanya konsolidasi ya. Dan di support dia akan membuat candle bullish seperti ini. Kita tunggu konfirmasi nomor 26, ternyata bullish ya. Dan 26 itu juga engulfing ya. Itu bullish engulfing, tetapi marketnya closing price-nya tidak menembus ini ya. Ini juga diwaspadai ya, kepala datar ini dikonsolidasi seperti ini, di support ya, waspadai adanya kegagalan atau dia tidak meneruskan ya, walaupun ini engulfing. Kenapa tidak meneruskan? Karena di sini dia terjebak ya, ada konsolidasi. Dan kita tunggu nomor 27 candlenya seperti itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa ini retracement ya. Tetapi dengan kondisi konsolidasi ini dan closing price-nya seperti ini, maka kita tunggu saja ya. Kita tidak bisa mendapatkan entry yang bagus di sini. Kecuali ini langsung ke bawah menyentuh support, kita bisa open. Tapi karena di sini enggak, ya jangan ya. Dan kita tunggu nomor 28. Nomor 28 ternyata bukan yang namanya penerusan tren, artinya ini bukan retracement ya. Kalau ini retracement, sini harusnya bullish ya, bukan bullish hammer atau bullish ya. Tapi ini ternyata doji bearish, dan ini adalah indikasi bahwa market belum bisa kita ambil peluang ya, atau prediksi. Dan kita tidak tahu tekanan dari nomor 28 itu, ekor atasnya itu apakah selling pressure ataupun buying pressure ya. Karena kan dia masih close tidak melebihi 50% dari engulfing, 50% dari ini ya. Artinya kemungkinan ini aktif, tapi ini ada hambatan di sini. Dan kalau dia mau turun, seharusnya selling pressure ini sudah bisa membawa dia turun ke bawah. Kalau dia mau turun ya. Ternyata di sini dia tidak melakukannya. Ini nomor 29 kembali dia tidak melebihi 50% dari bullish engulfing. Artinya di sini kemungkinan adalah retracement dengan beberapa candle ya. Tapi kita tidak bisa open posisi di sini. Dan di sini candlenya seperti ini lagi ya. Ini sangat berbahaya. Dan kita tidak bisa open posisi di sini. Dan kita tunggu konfirmasi nomor 31. Ini candlenya seperti itu ya. Dan ini bullish. Dan bullish yang datar kepalanya. Kita lihat di sini ada round number ya. Ini jangan lakukan penerusan tren di sini ya.
kecuali dia melakukan retracement ke sini, ke bawah. Kita bisa open posisi di sini dengan mengasumsikan bahwa ini akan menahan ya, ini sebagai support, resisten banyak ini. Tapi karena dia ke atas dulu, maka jangan. Dan nomor 32 terbentuk candle seperti ini ya. Dan candle selanjutnya bisa kita open posisi buy di sini ya. Atau kita lebih baik tunggu saja dulu ya, karena siapa tahu ini adalah bullish fake breakout ya. Tunggu saja ya, karena ini juga candlenya kalau dibilang retracement tapi dia hammer ya. Oke, tunggu saja. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa chart hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kalau disimpulkan ini ada downtrend, ada konsolidasi, ada uptrend ya. Jadi downtrend, konsolidasi, uptrend. Dan ini marketnya tidak terlalu trending ke atas ya. Ini masih dalam kategori ranging di time frame yang lebih besar. Terutama di time frame yang sekitaran 10 menit ya. Oke teman-teman, itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya gitu ya. Kalau yang enggak kalian rasa kurang tepat ya jangan ya. Jadi tergantung dari kalian masing-masing. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.